Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Marbot 007. Puji syukur kepada Allah SWT karena kita diberikan karunia sehat, karunia kehidupan yang layak, karunia iman dan Islam. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di akhirul kiamat. Pada pertemuan kali ini kita sedikit akan membahas mengenai penyimpangan akidah yang jarang disadari oleh kita semua. Meskipun akidah merupakan inti dan tidak sedikit orang yang tanpa sadar melakukan penyimpangan dari ajaran Islam, penyimpangan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau pengaruh dari lingkungan sekitar kita. Adapun ada beberapa contoh yang bisa kami sebutkan, yaitu yang pertama adalah meyakini hal-hal yang syirik. Salah satu bentuk penyimpangan akidah yang paling berbahaya adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan segala yang lain. Misalkan ada arca, ada batu, ada jimat, ada akik mungkin, ada kalung. Oh, ketika saya pakai kalung ini akan terhindar dari mara bahaya. Oh, ketika hari ini hari Isnin misalkan, ketika lewatan di jalan ini nanti akan berbahaya. Oh, sebaiknya lewat jalan sebelah. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat dimurkai oleh Allah. Ini adalah sesuatu yang syirik. Nah, bagaimana kita bisa meyakini hal-hal syirik ini menjadi kebiasaan? Nah, itu perlu kita renungkan ya sama-sama. Bagaimana kita menghindari hal-hal seperti ini ya, yang mengaku-angkukan, wah kalau saya tidak ada internet, wah mati saya tidak bisa jualan. Memangnya yang bisa jualan ini cuma internet. Allah yang memberikan rezeki. Jualan tidak harus lewat internet, offline bisa, kadang melalui orang ketiga juga bisa. Nah, ini adalah yang perlu kita pikirkan di era modern ini. Syirik sudah menggerogoti keimanan kita meskipun dari sisi kemodern. Nah, ini marilah kita sama-sama menjaga dari hal-hal yang syirik ini. Kadang di kampung-kampung ya kita senantiasa masih percaya dengan hal-hal yang sifatnya klinik. Oh, jangan-jangan ini panas karena kesambet. Akhirnya apa? Diambilkan air 7 sumur. Ada yang diambilkan tanah dari sawah atau bekas kuburan, atau diambil sesuatu yang berhubungan dengan kesyirikan. Kadang kita tidak menyadari, oh ini sudah menjadi adat dari kampung sini kok, seperti itu. Nah, ini marilah kita sama-sama menguatkan akidah ya. Kadang kita lupa ya, jadi ketika kita sudah masuk ke dalam sistem, kita kadang terlupa bahwa sistem itu bertentangan dengan keyakinan kita. Inilah yang perlu kita sadari dari sekarang. Kemudian yang kedua adalah keyakinan qada dan qadar. Ini kadang kita nggak yakin ya. Misalnya seperti ini, bahwasanya rezeki itu kan Allah sudah menentukan ya. Bagaimanapun ketika kita bertungkus lumus untuk memperoleh rezeki yang banyak, oh saya punya usaha satu, nggak cukup kayaknya saya usaha satu. Aku pengen usaha buka ini. Saya punya cabang soto satu misalkan, saya nggak cukup ini, saya mau omset sekian. Akhirnya diperbanyaklah. Nah, akhirnya dalam suatu ketika Allah tidak ridho dengan usaha yang kita lakukan, misal nih, hari ini saya berpendapatan 100 juta dalam 1 bulan.
Kemudian saya menginginkan sebuah pendapatan yang lebih besar. Wah, saya harus menggandakan nih. Ini kalau satu usaha aja 1 juta, akhirnya saya buka. Saya mau 1 M 1 bulan. Saya bukalah itu 10 usaha yang sama atau 10 usaha yang berbeda. Nah, dengan seperti ini, asumsi saya akan mendapatkan 1 M ya dalam 1 bulan. Karena satu usaha aja sudah 100 juta. Asumsinya seperti itu. Tapi ketika Allah tidak ridho, apapun usaha yang kita lakukan, mau A, B, C, yang ini dapatlah 100 juta. Kemudian usaha 2, 3, 4, 5, dapatlah 100 jutaan. Jadi sudah dapat 500 juta. Oh, yang satunya, yang keduanya, misalkan dapat 50 juta. Kemudian setelah ditotal, kok ya ketemunya cuma 100 M ini. Dan net profitnya kok sama ya dengan saya punya satu usaha ya. Nah, ini adalah bahwasanya manusia itu berhak untuk berusaha ataupun mengupayakan, tapi ketika Allah belum ridho akan apa-apa yang sudah kita lakukan, itu adalah menjadi capek ya, kita capek karena keridhaan Allah itu tidak hadir di situ. Ada lagi contoh seperti ini. Misalkan ketika seseorang mengalami musibah ya, mengalami musibah. Banyak contoh. Misalkan kita posisi sedang di menunggu bis ya, menunggu bis, dan itu bis itu lewatnya jam 8.30. Nah, ketika kurang 2 menit, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang meminta bantuan dan jaraknya itu sekitar 50 meter dari halte bis itu. Orang yang sangat butuh pertolongan ini. Kalau tidak ditolong mungkin, oh ini misalkan dengan binatang buas, posisinya baru terancam. Akhirnya larilah itu si pemuda dari halte bis tadi menuju menolong anak kecil ini. Ketika mereka sedang bertungkus lumus di situ, sedang sibuk menolong anak kecil itu, tibalah jam 8.30 busnya lewat. Nah, tidak ada satu hal pun ataupun ada sesuatu apapun yang menyebabkan apa? Tidak ada tanda-tanda akan adanya apa-apa. Tidak, tiba-tiba petir menyambar, dar. Akhirnya bus itu terbakar. Nah, ketika tadi anak muda ini ketika berlari menolong ini karena belas kasihan dan karena keterpaksaan ya, dia rela meninggalkan ketinggalan bis yang pukul 8.30 tadi harusnya sampai di halte bis itu, akhirnya dia menolong. Sebelumnya tadi dia sudah menggerutu, wah nanti saya ketinggalan bis lagi, nanti masih nunggu bis berikutnya lagi. Tapi ketika sudah selesai menolong ini, baru berubah pikiran, oh Masya Allah, ternyata Allah punya rencana yang lebih baik. Kadang pertolongan Allah itu tidak secara langsung diberikan, tetapi melalui sesuatu yang itu menyebabkan kita bisa terhindar dari kecelakaan tersebut. Jadi senantiasa berhusnudzon kepada Allah SWT. Karena apa? Karena Allah itu berdasarkan prasangka hambanya ya. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah akan dimudahkan urusan kita. Kemudian ada lagi yang mendaftar di universitas negeri misalkan. Ya, saya mendaftar berkali-kali kok nggak bisa masuk ya. Kenapa ya? Padahal IP saya bagus, nilai-nilai saya bagus, saya ranking juara. Saya mempunyai uang yang bisa untuk membayar registrasi ataupun daftar ulang. Secara fisik saya mampu,
secara ranking saya nomor 1. Kenapa tidak diterima di Universitas ranking? Nah, mungkin kita sudah berhusnudzon dulu kepada Allah. Oh, mungkin ini bukan yang terbaik buat saya. Mungkin bukan yang terbaik untuk saya dan kehidupan saya di masa depan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka diterima di universitas swasta. Dan alhamdulillah ketika di universitas swasta ini, karena ini anak pinter, dia mendapatkan ranking yang tinggi, kemudian mendapatkan beasiswa. Dan akhirnya apa? Ketika beasiswanya dapat, anaknya ranking 1, IPK-nya cum laude terus, akhirnya dia dikirim ke luar negeri untuk pertukaran pelajar. Nah, kadang kita ketika awal-awal mungkin menggerutu, ya ini universitas apa ini? Saya itu ranking 1 kok nggak diterima di negeri. Tapi ketika sudah berjalan di universitas swasta, beberapa tahun kemudian baru menyadari, oh, Masya Allah, ternyata Allah lebih memilih saya untuk sekolah di luar negeri ya, bukan di universitas negeri yang di dalam negeri. Ternyata rencana Allah itu lebih bagus, lebih mulia, lebih excellent ya, daripada pikiran kita. Kita belum sampai ke arah sana. Oh, saya mau keluar di luar negeri. Ternyata Allah memberikan lebih. Ketika kita protes pada Allah, nah ini yang sering kita lakukan. Tidak yakin dengan qada dan qadar. Akhirnya apa? Ketika beberapa tahun kemudian kita baru menyadari, oh ternyata Allah sayang kepada saya. Dia tidak rela saya kuliah di dalam negeri. Ternyata saya dikirim ke UK misalkan, ke Arab Saudi misalkan. Ini adalah pembelajaran hidup yang perlu kita sadari ya, sebagai introspeksi kita ya, bahwasanya berprasangka baiklah kepada Allah karena mungkin Allah itu punya rencana yang lebih baik terhadap kehidupan kita. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu mengikuti tradisi yang tidak Islami. Di beberapa daerah terdapat tradisi lokal yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Misalkan melakukan ritual tertentu. Oh, ini saya kasih sajen kepala sapi atau kepala kerbau agar gunung ini tidak meletus misalkan. Oh, agar saya tanam kepala sapi atau gagak hitam di sini supaya tidak ada kecelakaan lagi misalkan. Nah, ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan ini dapat mempengaruhi keimanan kita, menimbulkan pembelokan akidah kita yang tadinya lurus kita dibelokkan. Oh ini lo nggak apa-apa, ini tradisinya leluhur. Tradisi leluhur ini harus kita uri-uri. Meskipun itu bertentangan dengan akidah kita ya. Kadang kita ya udahlah ini ikut ini memang sudah tradisinya kita seperti ini dari dulu. Nah ini menjadi bumerang ya untuk kita ya. Jadi bisa menghancurkan keimanan kita, akidah kita. Nah ini yang perlu kita jaga ya, karena di lingkungan kita ini banyak sekali pola-pola pikir dan tradisi-tradisi yang memang itu bisa mengaburkan akidah kita. Ini remang-remang antara halal dan haram. Ini sebisanya kita hindari. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ini adalah untuk penyimpangan akidah Islam yang sering terjadi, yaitu pola pikir yang sekular. Gitu. Apa itu sekularisme? Sekularisme merupakan pandangan yang memisahkan antara agama dan kehidupan sehari-hari ya. Dalam Islam, agama itu harus menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Namun ada orang yang menganggap bahwa agama hanya berhubungan dengan ibadah ritual dan tidak relevan dengan urusan duniawi. Nah, pola pikir seperti ini dapat mengikis keimanan secara perlahan. Mungkin di negara kita mungkin sering ya
pejabat-pejabat yang mengungkapkan setelah seperti ini ya. Jadi pisahkan antara agama dan politik. Padahal apa? Padahal Rasulullah dulu dalam menyusun strategi perang itu adalah di masjid. Di masjid itu tempat menyusun strategi perang, berpolitik, adu gagasan, mengungkapkan apa namanya sebuah ide-ide yang cemerlang berawal dari pertemuan di masjid. Nah, makanya ketika ada orang yang bilang bahwasanya oh masjid bukan untuk membicarakan tentang politik, nah itu salah besar. Karena tauladan kita Rasulullah sendiri dulu menyusun strategi perang, menyusun kerangka untuk mengelola dana umat, mengelola strategi berperang, mengelola negara itu ya dari masjid. Mengapa kita dipisahkan dengan masjid? Karena ada ketakutan bahwasanya ketika umat muslim ini kembali kepada Islam secara kafah, itu akan menyebabkan sekularisme ini bisa terkikis. Jadi kaum liberal ini yang sakit hati akan meradang karena tujuan mereka adalah memisahkan antara agama dan politik. Nah ini perlu menjadi perlindungan kita ya. Jadi di awal tadi kita menyampaikan bahwasanya meyakini hal-hal yang syirik, kemudian kurangnya keyakinan pada qada dan qadar, serta mengikuti tradisi yang tidak islami, tapi kita terpengaruh, kemudian pola pikir yang sekuler, ini adalah menjadi penyimpangan akidah yang kadang-kadang terlupa, kita tidak menyadarinya. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu wa atubu ilaih. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.